Halo teman-teman, Assalamualaikum. Nah, kali ini kita bakal buat LKPD mengenai materi bangun ruang sisi datar pada Prisma dan Limas menggunakan Google Form. Nah, caranya kita buka web browser. Di sini saya menggunakan Chrome. Kita buka dulu. Nah, setelah di sini terbuka, pada search-nya kita ketik pada search Google-nya kita ketik yaitu Google Drive. Lalu kita enter pada keyboard. Selanjutnya, di sini kita pilih Google Drive untuk yang ini. Kita klik aja. Jadi mula-mula kita bakal buka Google Drive untuk ke Google Form-nya ya. Oke, di sini ada buka drive Anda. Kita klik buka drive Anda. Nah, sudah terbuka Google Drive-nya, lalu kita klik di sini baru. Nah, ini mengandalkan koneksi jaringan ya, teman-teman. Jadi, perhatikan bahwa koneksi jaringan kalian itu lancar. Lalu pilih Google Formulir. Lalu kita klik tanda panahnya ini. Kita pilih kuis kosong. Nah, di sini sudah terbuka formulir tanpa judul. Nah, pada formulir tanpa judulnya di sini kita isikan dengan materi yang bakal kita berikan. Jadi, pada formulir tanpa judulnya ini kita tuliskan materi pada soalnya, karena soalnya nanti berhubungan tentang bangun ruang sisi datar pada Prisma dan Limas. Jadi di sini saya ketikkan bangun ruang sisi datar Prisma dan Limas. Selanjutnya pada deskripsi ini bisa kalian isi mengenai deskripsi ujiannya. Nah, pada pertanyaan tanpa judulnya di sini karena membuat identitas dulu, jadi buat dulu misalnya nama lengkap. Selanjutnya di sini karena nama lengkap itu merupakan jawaban singkat, jadi kita bisa pilih di sini pilihannya jawaban singkat. Lalu di sini kita buat wajib diisi ya. Selanjutnya kita tambahkan pertanyaan, kita klik tambah. Lalu yang kedua habis nama lengkap saya buat nomor absen. Selanjutnya karena nomor absen bukan jawaban singkat, jadi buat jawaban singkat. Lalu kita klik tambah pertanyaan lagi. Jangan lupa tadi nomor absen dibuat wajib diisi. Tambahkan lagi kelas. Kelas itu saya membuat jawaban singkat. Nah, pilih jawaban singkat. Wajib diisi. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan. Nah, sediakan pertanyaan itu di sini saya sudah sediakan pertanyaan dan saya ketikkan sudah pada Microsoft Word-nya. Soal mengenai bangun ruang sisi datar Prisma dan Limas. Di sini kita copy aja untuk soalnya, lalu kita pastekan pada Google Formulir kita. Oke, soal nomor 1. Lalu karena ini saya membuat ini soal pilihan berganda, jadi pilih opsinya di sini pilihan berganda. Nah, ini sudah ada opsinya, jadi pada opsi di soal yang sudah kita ketik pada Word ini di copy semua. Lalu kita kembali pada Google Formulirnya, kita pastekan. Nah, dia sudah mengikuti di sini. Tinggal kita tambahkan, di sini kita bisa tambahkan A, B untuk opsi B, lalu C, dan D. Nah, di sini kita bisa buat kunci jawabannya juga. Jadi kita klik kunci jawaban. Nah, untuk poin karena saya membuat 10 soal, jadi saya
mau satu soalnya itu 10 poin. Jadi nanti kalau 10 soal itu ada 100 poin. Lalu klik jawaban yang benar. Ini jawaban yang benar nomor 1 adalah C. Lalu klik selesai. Nah, selanjutnya juga begitu untuk soal seterusnya sampai nomor 10. Nah, perhatikan di sini pada soal nomor 3 ini ada gambarnya. Jadi kita akan sisipkan gambar caranya. Ini pertama kita soalnya kita pastekan dulu. Nah, soal nomor 3. Nah, cara menyisipkan gambar. Di sini kita klik tambahkan gambar, ada logo gambar. Jadi kita klik logo gambarnya. Lalu di sini kita bakal unggah filenya. Kita klik cari atau bisa kita seret filenya itu ke sini. Jadi kita bakal cari gambarnya. Nah, sudah kita klik OK. Lalu nanti gambarnya bakal muncul di soal yang kita inginkan. Nah, ini dia. Karena ini gambarnya itu ke rata kiri, jadi kita mau buat rata kanan, rata tengah gimana? Kita klik tadi tanda segi, kita klik titik tiganya ini, lalu pilih rata tengah. Oke, dia bakal rata tengah. Lalu kan kita belum selesai nih tadi soalnya, jadi kita bisa tambahkan teks untuk di bawah gambarnya itu. Nah, ini dari soalnya, dari gambar prisma segi 4 tersebut, mencari volume prisma. Nah, selanjutnya kita bakal ke opsinya, kita pastikan seperti sebelumnya. Lakukan cara sama sampai soal seterusnya. Dan di sini karena saya membuat 10 soal, jadi 9 soalnya itu merupakan pilihan berganda dan 1 soal itu merupakan esai. Jadi nanti yang terakhir itu untuk nomor 10 saya buat esai. Jika misalnya kalian mau menghapus pilihan bergandanya jika salah, di sini ada bisa silang, tanda silangnya, lalu klik aja tanda silangnya, nanti sudah terhapus untuk opsi yang salah.
Sini teman-teman, tadi karena di sini saya punya pilihan bergandanya itu tinggal pastekan aja. Kalau misalnya teman-teman mau nambahkan opsi, tinggal sini klik tambahkan opsi, dituliskan aja opsinya. Atau tambah lainnya bisa diklik. Kalau menghapus bisa disilangkan. Oke, sudah sampai soal nomor 10. Di sini saya mau buat soal nomor 10 ini esai. Jadi, kita kopikan soalnya lalu kita pastekan. Di sini kita tambahkan pertanyaan. Kita pastekan. Lalu di sini kita buatnya pengaturannya itu bukan bilangan berganda. Karena kita mau buat esai jadi jawaban singkat. Seandainya kalian mau buat uraian, jadi bisa ditambahkan dengan paragraf. Di sini kita klik jawaban singkat. Nah, lalu kita buat kunci jawabannya. Kita buat jawaban yang benar karena di sini jawaban yang benar adalah 288. Tambahkan jawaban yang benar. Nah, di sini kita tambahkan poinnya jangan lupa yaitu 10. Lalu selesai. Nah, di sini sudah ada 10 pertanyaannya. Lalu kita akan menambahkan timernya. Caranya gimana? Caranya kita klik sini lainnya, titik 3 di sini lainnya. Lalu kita add on, kita klik add on. Nah, di sini banyak aplikasi yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas Anda pada Google Formulir. Di sini ada aplikasi timer. Biasanya saya menggunakan yang aplikasi, jika ingin mencari aplikasi tertentu kan bisa telusuri apps. Oke, saya gunakan Tandem Form. Nah, ini kita klik. Karena kebetulan saya sudah install Tandem Form, jadi untuk menggunakannya kita bisa install dulu. Nanti kalau kalian di sini ada install, kalian klik install, lalu nanti kalian disuruh masuk ke akun Google. Kan bisa pilih akun Google-nya, lalu nanti izinkan aplikasi, lalu sudah terinstall. Setelah sudah terinstall, kita tutup di sini jendelanya. Nah, di sini lalu kita klik add-on, lalu pilih Tandem Form yang sudah kita install, lalu klik configure. Nah, di sini untuk extended formnya kita tunggu dulu. Oke, sudah terbuka. Lalu di sini ini maksudnya share form ini link email record. Persyaratannya itu email kita kalau menggunakan ini harus login ke email dulu. Lalu time limit ini berapa batas waktu untuk mengerjakan soal ini. Kita misalnya buat batas waktunya itu 60 menit atau setara dengan 1 jam. Jadi restrict items ini di sini maksudnya adalah peringatan berapa di menit ke berapa itu nanti muncul peringatan untuk waktunya itu. Jadi misalnya di menit ke-5. Lalu di sini kita nyalakan yang auto submit setelah waktunya berakhir. Nah, di sini sudah ada tanda checklistnya. Lalu klik save. Nah, sudah
Selanjutnya kita bakal mendesain Google formulirnya dengan cara di sini sesuaikan tema. Ini kita hilangkan dulu extended formnya. Jadi untuk headernya, untuk atasnya di sini kita bisa pilih gambar. Kita bisa mengunggah gambar atau kita menggunakan gambar yang telah ada pada Google Form. Di sini saya menggunakan gambar yang telah disediakan Google Form aja. Saya pilih yang ini. Lalu klik sisipkan. Nanti gambarnya itu telah tersisipkan. Oke. Di sini kita bisa juga mengganti warna temanya. Misalnya saya ganti dengan warna coklat. Lalu warna latar belakangnya juga kita bisa ganti sesuai keinginan kita. Gaya fontnya juga bisa kita ganti menggunakan gaya font yang mana. Misalnya gaya font yang formal kita klik. Lalu di sini kita klik lagi extend formnya ini. Kita perbaharui lagi tadi karena kita sudah mengganti desain dari aplikasi yang udah kita gunain. Nah, kita klik save lagi. Lalu di sini kita bisa melihat preview tampilan yang bakal disajikan, tampilan yang bakal terlihat oleh pengisi. Oke, di sini muncul extended form bangun ruang sisi datar. Waktunya 60 menit. Kalau kita memulai get start. Nah, di sini sudah ada tampilan waktunya, yaitu waktu mundurnya sudah ada. Nah, ini tampilan yang bakal kita bagikan ke siswa. Oke, ada poin-poinnya. Nanti siswa bisa langsung mengisi dari tampilan Google Form-nya ini. Dan nanti di akhir jika siswa telah selesai dan mensubmit, nah nanti juga di akhir itu bakal tahu nilai dari yang sudah dikerjakan di siswa tersebut. Oke, kita lanjut ya. Kita bakal gunain quizzes. Selanjutnya, kita akan membuat LKPD pada quizzes. Nah, caranya kita buka web browser. Di sini saya gunakan Chrome. Lalu pada search Google-nya di sini pada pencarian Google-nya kita ketik quizzes.com. Lalu kita enterkan. Kita tunggu. Di sini untuk memasuk pada web quizzes-nya, kita akan login terlebih dahulu. Untuk yang belum login, silahkan untuk login terlebih dahulu. Di sini saya sudah login pada quizzes-nya. Nah, terlihat di sini bahwa saya telah login dengan akun namanya Indi Ulfa. Lalu untuk membuat quiznya, kita klik create a quiz. Nah, di sini muncul kolom create a quiz. Pada name this quiznya kita beri nama quiznya. Karena ini saya membuat tentang soal mengenai bangun ruang sisi datar pada prisma dan limas. Selanjutnya di sini choose relevant subject, maksudnya pilih mata pelajaran yang sesuai. Di sini karena materi tentang matematik. Lalu klik next. Nah, di sini karena saya ingin membuat 9 soal pilihan berganda dan 1 soal esai, maka untuk membuat soal pilihan berganda kita bisa klik pada kolom create a new question-nya itu multiple choice. Selanjutnya di sini pada kolom write your question here kita inputkan soal. Nah, di sini saya sudah membuat soalnya pada Word, jadi kita tinggal copy dan pastekan pada quizzes-nya. Untuk soal nomor 1 yaitu pilihan berganda, di copy lalu kita ke quizzes,
kita pastekan. Nah, nanti akan muncul di tampilan yang sebelah kanan ini untuk soalnya. Lalu kita bisa tambahkan answer option-nya. Kita pastekan di sini. Copy lalu kita ke sini. Selanjutnya terus sampai option yang D. Di sini kita bisa rapikan. Di sini kita bisa rapikan untuk setiap pilihannya. Nah, selanjutnya jika telah selesai menginput optionnya, di sini kita bisa menambahkan jawaban yang benar dengan cara kita checklist pada kolom jawaban yang benar, pada kolom checklistnya di sini kita klik. Nah, muncul checklist berwarna hijau, itu menandakan jawaban yang benar. Lalu kita bisa atur juga untuk timernya. Jadi mengatur timernya itu di sini ada logo jam, jadi kita klik aja. Kita pastikan kita sesuaikan dengan tingkat kesulitan soalnya. Di sini saya membuat 3 menit untuk tingkat waktunya. Selanjutnya setelah selesai kita klik save. Begitu juga untuk soal nomor 2 sampai soal nomor 9. Kita tambahkan new question lalu multiple choice. Kita copy soalnya, lalu kita pastekan. Nah, di sini kita akan menambahkan gambar. Jika kita ingin menambahkan gambar pada soal, kita klik di sini image pada logo image. Lalu di sini kita bisa drag gambarnya atau kita bisa klik tambah. Di sini saya akan mendrag gambarnya. Misalnya itu di sini untuk soal nomor 3 gambarnya itu adalah ini. Jadi kita drag gambarnya ke sini. Oke, di sini pada kolom ini kita bisa menambahkan image, audio, video. Selanjutnya klik done. Nah, untuk gambarnya sudah terlihat seperti yang sebelumnya.
kita tambahkan soal lagi. Lalu kita bisa tambahkan opsi jawaban. Lalu kita akan menambahkan opsi jawaban yang benar. Jika telah memasukkan 9 soal pilihan berganda, kita akan buat soal terakhir itu ke dalam bentuk esai. Jadi caranya itu di sini kita klik new question, lalu kita pilih fill in the blank untuk membuat soal esainya. Nah, untuk pertanyaannya itu kita kopikan pada pertanyaan yang telah kita buat. Misalnya ini untuk pertanyaan terakhir. Kita copy lalu kita pastekan pada type your question here, pada kolom ini. Lalu kita tambahkan jawaban yang benar. Itu 288. Selanjutnya kita tambahkan timernya. Di sini saya buat timernya 2 menit. Lalu kita klik save. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan gambar. Klik here to upload to quiz. Jadi kita klik gambarnya di sini, logo picture. Lalu kita tambahkan gambarnya, kita drag. Di sini misalnya saya ingin mendrag gambarnya itu adalah yang ini, maka kita drag. Di sini. Lalu di sini kita bisa men-select language-nya. Kita pilih bahasanya. Ada berbagai macam bahasa. Di sini saya pilih bahasa Indonesia. Lalu di sini ada select grade. Kita pilih kelasnya. Di sini saya pilih kelas 9. Berarti itu sama aja dengan kelas 3 SMP. Lalu di sini kita ada pengaturan siapa yang bisa melihat kuis ini. Kita buat pengaturannya public, jadi untuk semua orang. Lalu kita klik save. Setelah selesai kita klik save dan kita bakal membagikan tautan link quizzes ini yang telah kita buat ini. Di sini untuk membagikannya kita bakal klik share. Lalu di sini ada linknya, kita bisa copy link. Lalu di sini kita bisa klik preview untuk melihat tampilan dari quiz yang telah kita buat pada quizzes. Oke, di sini kita bisa klik start untuk memulai quizzes. Kita akan mulai join. Oke, waktunya sudah mulai berjalan. Nah, ini dia untuk soal nomor 10, ada 5 sumpah yang alas berbentuk. Kita isi, kita bisa mengisinya. Dan di sini ada waktunya terlihat berjalan. Oke, ini dia tampilan dari quizesnya. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye.